Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan proposal usaha kami yang bernama Usaha Aneka Olahan Kacang Romi. Kelompok kami yang pertama ada Kadek Sastreni dengan NIM 026 dan yang kedua ada Luredi Ardini dengan NIM 027 dan saya dengan nama Nikomang Suarmiadi dengan NIM 037. Adapun nama usaha yang kami dirikan yaitu Aneka Olahan Kacang Romi yang beralamat Desa Bulian, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya akan menjelaskan terkait dengan potensi dan peluang usaha yang kami dirikan. Usaha Aneka Olahan Kacang Romi ini merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang makanan, khususnya camilan. Camilan olahan kacang kami memang digandrungi oleh semua kalangan, sehingga memulai bisnis kacang sangatlah mudah. Peluang usaha kami ini memiliki prospek yang bagus untuk dijalankan, jadi sangat sesuai bagi yang ingin menjalankan usaha ini. Adapun manfaat dari usaha kami yaitu yang pertama, usaha camilan berbahan baku kacang yang sangatlah mudah didapatkan di pasaran. Yang kedua, harga produk yang ditawarkan sangat terjangkau. Dan yang ketiga, kacang memiliki nilai gizi yang baik bagi kesehatan dan juga dalam pembuatannya tanpa bahan pengawet. Yang keempat, camilan ini disukai oleh semua kalangan dan cocok untuk menemani saat kita bersantai. Dan yang terakhir, proses pembuatan olahan kacang ini sangatlah mudah dan simpel. Yang menjadi latar belakang usaha kami yang pertama adalah kecenderungan masyarakat yang suka dengan camilan atau makanan ringan. Yang kedua, ketersediaan bahan baku yang mudah didapat di pasar serta dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, bahan baku kacang mudah diolah dan tidak memerlukan alat yang berat dan cukup sederhana. Yang keempat, adanya potensi dan peluang usaha untuk mengembangkan usaha karena minat masyarakat dan akan camilan ini berbahan dasar kacang semakin meningkat. Dan yang terakhir, tidak memerlukan modal dan sumber daya yang besar. Tujuan berdirinya usaha kami. Yang pertama, suatu usaha tentunya didirikan dengan tujuan utama yaitu memiliki keuntungan yang besar dengan memaksimalkan modal dan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, usaha rumahan ini dapat dijadikan usaha sampingan yang memberikan penghasilan tambahan dan dapat dikerjakan sewaktu-waktu atau saat kita pulang bekerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat akan cemilan berbahan baku kacang yang tidak menggunakan bahan pengawet. Usaha ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan sikap kewirausahaan. Dan yang terakhir, jika ini dapat dikembangkan secara baik, maka dapat dijadikan sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Ruang lingkup usaha kami. Adapun ruang lingkup usaha yang kami dirikan, yang pertama adalah kacang telur goreng, yang kedua ada kacang kapri goreng, yang ketiga ada kacang tanah goreng, yang keempat ada kacang kedelai goreng, yang kelima ada kacang buncis goreng, dan yang terakhir ada kacang kepit goreng. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi atau biasa disebut dengan aspek operasional. Aspek ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu adalah lokasi usaha. Lokasi usaha yang kami miliki sangat strategis dan mudah diakses bagi target pasar yang dituju. Lokasi ini cocok dengan usaha yang akan kami buka karena lokasi ini berdekatan dengan tempat pembelanjaan, sehingga lokasi ini akan berpotensi dalam pengembangan usaha yang kami dirikan. Baik, yang kedua adalah waktu produksi. Adapun waktu produksi yang kami lakukan dalam memproduksi usaha camilan ini adalah 8 jam, dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Waktu dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Baik, untuk yang ketiga yaitu rencana proses produksi. Proses produksi olahan kacang ini dilakukan di perumahan sendiri. Dalam proses produksi, kami juga menjaga kualitas kacang yang akan digunakan. Kami juga membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk jangka waktu 1 minggu produksi. Terkecuali memang untuk bahan-bahan makanan yang
jangka waktunya lama, kami akan melakukan persediaan di gudang. Baik, untuk yang keempat yaitu rencana jumlah produksi. Untuk rencana jumlah produksi, kami akan memproduksi tiap jenis olahan kacang dengan jumlah yang sama, sesuai produk mana yang paling diminati oleh konsumen. Yang pertama itu adalah kacang telur goreng, itu jumlahnya adalah 10 kg. Yang kedua adalah kacang kapri goreng, yaitu 20 kg. Yang ketiga adalah kacang tanah goreng, yaitu 10 kg. Yang keempat adalah kacang kedelai goreng, yaitu 10 kg. Yang kelima adalah kacang buncis goreng, 5 kg. Dan yang keenam adalah kacang kepit goreng, yaitu 5 kg. Nah, yang kelima adalah bahan dan peralatan produksi yang kami gunakan. Adapun bahan yang kami gunakan selain kacang-kacangan yaitu adalah tepung terigu, telur, santan, gula, garam, cuka makanan, ajinomoto, sari manis, dan minyak goreng. Dan selanjutnya untuk peralatannya ada penggorengan, sendok goreng, mixer, plastik, kertas label usaha, dan vakum pres plastik. Aspek pasar dan pemasaran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu potensi pasar. Aneka olahan kacang ini memiliki potensi pasar yang bagus, karena di pasaran saat ini camilan kacang juga disenangi oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Seperti yang kita ketahui, camilan olahan kacang ini juga mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh, sehingga memungkinkan untuk menguasai pasar dalam menjual berbagai macam olahan kacang. Baik, yang kedua, itu adalah peluang pasar. Adapun peluang pasar dari usaha ini, yang pertama, itu adalah tren saat ini lebih ke arah makanan ringan atau camilan. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan produk baru jenis camilan. Yang ketiga, pengembangan secara terus-menerus ke pangsa pasar agar orang lebih banyak mengenal camilan dari aneka olahan kacang. Yang keempat, pertumbuhan iklan di internet dapat membantu promosi dengan lebih baik. Yang kelima, kerjasama dengan berbagai pihak pedagang di pasaran. Yang ketiga adalah rencana penjualan. Untuk awal penjualan usaha ini, kami menargetkan penjualan untuk setiap jenis olahan kacang, yaitu sebanyak yang pertama, kacang telur goreng sebanyak 10 kg. Yang kedua adalah kacang kapri goreng, yaitu 20 kg. Yang ketiga adalah kacang tanah goreng, yaitu 10 kg. Yang keempat adalah kacang kedelai goreng, yaitu 10 kg. Yang kelima adalah kacang buncis goreng, yaitu 5 kg. Dan yang keenam yaitu kacang kepit goreng, yaitu 5 kg. Yang keempat adalah rencana strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran ini dibagi menjadi 5 bagian. Untuk yang pertama yaitu produk. Produk yang akan kita tawarkan yaitu aneka olahan kacang. Di sini kami sangat mengutamakan kualitas dari olahan kacang itu sendiri, baik dari segi kebersihan maupun dari segi rasanya. Kami juga tidak menggunakan bahan pengawet, serta memproduksi berbagai jenis olahan kacang yang enak dan juga gurih. Keunggulan dari produk kami adalah aneka olahan kacang yang gurih dengan beraneka ragam rasa. Yang pertama yaitu kacang telur goreng. Adalah olahan kacang tanah yang berlapis tepung yang memiliki rasa manis dan juga gurih. Yang kedua yaitu kacang kapri goreng. Adalah olahan kacang tanah yang memiliki rasa manis dan juga gurih. Yang ketiga yaitu kacang tanah goreng. Adalah olahan kacang tanah yang memiliki rasa asin dan juga gurih.
Yang keempat adalah kacang kedelai goreng. Adalah olahan kacang kedelai yang memiliki rasa manis dan juga gurih. Yang kelima adalah kacang buncis goreng. Adalah olahan kacang buncis yang memiliki rasa asin dan juga gurih. Yang keenam adalah kacang kepit goreng. Adalah olahan kacang merah yang memiliki rasa manis dan juga gurih. Yang kedua adalah kemasan dan label. Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah kemasan atau pembungkus untuk suatu produk agar terlihat lebih menarik. Produk olahan kacang kami akan mencantumkan logo aneka olahan kacang Romi sebagai pengenal dari kemasan produk kami. Yang ketiga yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan mampu bersaing dengan kompetitor. Harga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti biaya produksi, kemampuan konsumen, dan sasaran. Adapun harga yang kami tawarkan untuk setiap bungkusnya adalah Rp5.000. Yang keempat adalah place atau tempat. Lokasi pendirian produk usaha ini sangat strategis dan mudah diakses bagi target pasar yang ingin dituju. Lokasi ini cocok dengan usaha yang akan kami rintis karena lokasi ini berdekatan dengan tempat pembelanjaan, sehingga lokasi ini akan berpotensi dalam pengembangan usaha yang akan kami dirikan. Yang kelima adalah promotion atau promosi. Adapun promosi yang kami lakukan adalah bertujuan untuk memperkenalkan produk yang kami miliki ini. Kami akan melakukan promosi di setiap jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan iklan internet lainnya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Adapun aspek keuangan yang akan kami lakukan, yang pertama itu melakukan perincian biaya-biaya yang kami akan keluarkan untuk melakukan produksi usaha camilan ini. Adapun rincian biaya yang kami lakukan, yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang kami gunakan untuk satu kali produksi yaitu sebesar 1.550.000. Itu kami melakukan penotalan secara keseluruhan berapa bahan baku yang kami gunakan. Yang kedua adalah bahan penolong. Adapun bahan penolong yang kami gunakan untuk satu kali produksi sejumlah Rp450.000. Dan selanjutnya adalah biaya peralatan yang kami gunakan. Total dari biaya peralatan ini adalah sebesar 727.000 dan untuk biaya lainnya sebesar 65.000. Baik, yang selanjutnya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya yaitu sama dengan jumlah biaya peralatan sebesar 727.000. Untuk biaya variabelnya sama dengan jumlah bahan baku ditambah dengan jumlah bahan penolong ditambah dengan biaya-biaya lainnya yaitu sebesar 2.065.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk biaya tetap dan biaya variabelnya sebesar 17.247.000. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan yang diperoleh oleh usaha aneka olahan kacang Romi ini untuk satu kali produksi adalah sebagai berikut. Jumlah produk yang kami dapat untuk satu kali produksi adalah 720 bungkus. Itu dikalikan dengan harga jual mendapatkan Rp3.600.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi penjualan dan proyeksi laba. Adapun proyeksi penjualan dari usaha aneka olahan kacang Romi ini, yaitu melakukan produksinya selama 2 kali dalam seminggu atau 8 kali dalam sebulan. Maka penjualan per minggunya adalah
Rp3.600.000 dikali dengan 2, yaitu 7 juta. Hasilnya adalah Rp7.200.000. Yang selanjutnya adalah penjualan per bulannya, yaitu Rp3.600.000 dikali dengan 8, maka hasilnya adalah Rp28.800.000. Yang selanjutnya adalah proyeksi rugi laba selama sebulan. Adapun perhitungannya yaitu menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya-biaya. Nah, jadi laba yang diperoleh adalah hasil penjualan dikurang dengan jumlah biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetapnya. Jadi hasilnya adalah Rp28.800.000 dikurang dengan Rp17.247.000. Jadi total laba yang diperoleh selama sebulan itu adalah Rp11.553.000. Baik, di sini saya Lurdi Artini akan melanjutkan presentasi mengenai aspek yuridis. Usaha olahan kacang romi ini merupakan usaha non-badan hukum yang berbentuk CV atau Commandeer Finanscape yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada orang ataupun beberapa orang yang menjalankan usaha dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, tujuan utama dari usaha aneka olahan kacang romi ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Adapun hal-hal yang dilakukan sebagai upaya pengembangan, yang pertama itu pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian yang baik di sini yang dimaksud adalah pembuatan daftar kerja atau jadwal kerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah ada pekerjaan ataupun tugas yang terlewatkan. Kemudian yang kedua, melakukan pengolahan terhadap produk, baik itu memberikan inovasi terhadap produk agar berbeda dari produk lain, dan juga memperbaiki kualitas dari produk itu sendiri agar mampu bersaing dengan produk-produk lain. Yang ketiga, pengembangan melalui iklan ataupun promosi secara konsisten. Nah, jika kita memperkenalkan produk kita secara terus-menerus, alhasil para konsumen akan mengingat merek produk kita dan bisa menjadi pertimbangan bagi para konsumen. Kemudian yang keempat yaitu memberikan harga yang kompetitif ataupun terjangkau, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, dengan mempertimbangkan biaya bahan baku yang digunakan untuk menciptakan produk. Yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang memuaskan ataupun maksimal kepada para pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu mencoba menjalin hubungan yang positif baik secara internal yaitu dengan karyawan sendiri maupun secara eksternal yaitu dengan pemasok, distributor ataupun dengan pelanggan. Nah, yang terakhir adalah bekerja bersungguh-sungguh, memiliki niat dan ulet yang merupakan kunci keberhasilan sebagai seorang wirausaha. Nah, untuk selanjutnya ada pun kendala dan masalah yang kami hadapi dalam mendirikan usaha kacang romi ini. Yang pertama adalah persaingan pasar itu sendiri. Nah, dari survei yang kami lakukan, usaha camilan di masyarakat beragam jenisnya, baik di pasar modern maupun pasar tradisional, dengan harga yang bermacam-macam pula, mulai dari yang paling murah hingga ke harga yang mahal. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kami dalam menempatkan produk agar mampu bersaing dengan produk-produk tersebut. Kemudian yang kedua itu sumber daya ataupun tenaga kerja yang kurang memadai. Hal ini diakibatkan karena peminat usaha rumahan cukup kecil jika dibandingkan dengan usaha pariwisata ataupun usaha perkantoran. Nah, masyarakat lebih tertarik untuk berkarir dalam dunia usaha perkantoran maupun pariwisata dibandingkan dengan menjadi seorang wirausaha. Nah, adapun cara pencegahan masalah yang kami lakukan, yang pertama yaitu mengutamakan citra rasa dari produk dan juga tetap menjaga citra rasa tersebut agar disukai oleh berbagai kalangan. Kemudian yang kedua, membuat kemasan yang unik, di mana kemasan yang unik ini merupakan kesan pertama bagi pelanggan terhadap produk yang akan dipasarkan atau produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, melakukan strategi pemasaran baik secara offline maupun online. Nah, secara offline ini kami menjual produk kami sendiri di tempat usaha dan juga menitipkan di warung-warung, dan strategi secara online kami memasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga iklan internet. Nah, adapun tujuan dari pemasaran secara online ini adalah memperkenalkan produk kepada masyarakat luas, tidak hanya sebatas di daerah tempat usaha tetapi ke daerah luar. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dari didirikannya usaha, kemudian keuntungan ataupun kelebihan usaha, serta menginformasikan prospek bisnis yang akan diperoleh dalam usaha tersebut.
Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.